Halo, senang banget rasanya bisa nemenin Anda di panduan visual kali ini. Kalau saat ini Anda lagi siap-siap buat pergi ke Tunisia, entah itu untuk kuliah, kerja, atau bahkan buka bisnis, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita nggak bakal bahas soal tiket pesawat atau daftar tempat wisata yang mau dikunjungi, sama sekali nggak. Kita justru bakal bedah tuntas satu hal yang jauh lebih krusial dan seringkali bikin pusing, yaitu urusan legalisasi dokumen internasional. Di panduan ini, saya akan jelaskan langkah pengurusan dokumen secara bertahap bagi Anda yang akan ke Tunisia. Jadi, mari kita pastikan urusan administrasi Anda ini sama siapnya dengan koper yang udah Anda kemas. Coba bayangin deh sejenak. Anda udah masukin semua barang ke koper, rencana perjalanan udah beres, tiket pesawat aman di tangan. Tapi, ada satu pertanyaan penting nih. Apakah dokumen-dokumen esensial Anda udah punya semacam paspor hukum supaya bisa diakui oleh pemerintah Tunisia? Soalnya tanpa legalitas yang tepat, ijazah, akte kelahiran, atau dokumen bisnis Anda itu jatuhnya cuma kayak selembar kertas biasa di mata hukum sana. Nah, di titik inilah banyak banget orang yang sering tersandung. Tapi tenang aja, karena justru itulah alasan kenapa kita bahas ini sekarang. Kita mau pastiin dokumen Anda bisa melintasi perbatasan tanpa hambatan sama sekali. Oke, biar gampang kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal coba pahami apa itu attestation. Kedua, kita cek dokumen apa aja yang Anda butuhkan. Ketiga, prasyarat wajibnya apa. Keempat, kita masuk ke 6 langkah inti di kedutaan. Dan terakhir, kelima, hasil akhir dari semua proses ini. Kelihatan ribet ya kalau ngomongin birokrasi, tapi percaya deh kalau udah dipecah-pecah begini prosesnya bakal terasa jauh lebih masuk akal dan gampang diikuti. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, memahami apa itu attestation. Jadi, apa sih sebenarnya attestation itu? Sederhananya, ini bukan sekedar kedutaan ngasih stempel coret biasa di atas kertas Anda. Sama sekali bukan. Ini adalah proses hukum yang sangat resmi. Bisa dibilang, ini tuh semacam dinding pertahanan legal buat Anda. Waktu kedutaan Tunisia melakukan attestation pada dokumen Anda, mereka itu pada dasarnya lagi memberikan jaminan keabsahan. Mereka memastikan bahwa begitu Anda tiba di Tunisia, baik itu pas daftar universitas, urus imigrasi, atau ke kementerian mereka, dokumen Anda tuh udah bebas dari segala macam keraguan administratif. Dokumen Anda sah dan punya kekuatan hukum penuh di sana. Bener-bener kayak kunci emas yang bakal ngebuka semua pintu urusan resmi Anda nanti. Lanjut ke bagian kedua, dokumen yang Anda butuhkan. Nah, sekarang coba bongkar laci atau map dokumen Anda, karena kita harus tahu persis apa yang mau dilegalisasi. Tergantung profil Anda ya. Kalau Anda calon mahasiswa di Tunisia, ya fokusnya ke dokumen pendidikan, kayak ijazah sama transkrip nilai. Kalau Anda bawa keluarga pindah ke sana, berarti dokumen pribadi seperti akta kelahiran atau buku nikah wajib banget dibawa. Gimana buat yang mau ekspansi bisnis? Dokumen bisnis dan hukum, contohnya akta pendirian perusahaan dan surat kuasa itu bakal jadi senjata utama Anda. Terus buat yang mau kerja di sana, dokumen profesional kayak surat pengalaman kerja itu mutlak hukumnya. Pokoknya apapun tujuan Anda, dokumennya pasti masuk ke salah satu dari 5 kategori ini. Identifikasi dari sekarang ya, biar nanti nggak panik pas udah mau berangkat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, prasyarat wajib. Ini penting banget buat disimak. Anda mungkin mikir, oh berarti saya tinggal datang, bawa dokumen ke kedutaan Tunisia kan? Tunggu dulu, nggak bisa langsung ke sana. Kedutaan Tunisia itu sebenarnya adalah garis finish, bukan garis start. Ada pekerjaan rumah yang harus Anda selesaikan. Di fase 1, dokumen Anda harus diverifikasi di dalam negeri dulu oleh kementerian terkait. Maksud saya, kalau dokumen hukum ya ke Kementerian Hukum dan HAM, kalau ijazah ya ke Kementerian Pendidikan. Setelah itu beres, baru kita pindah ke fase 2, yaitu ke Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri. Disinilah dokumen Anda divalidasi buat penggunaan internasional. Nah, kalau stempel dari kementerian-kementerian ini udah lengkap, barulah di fase 3 Anda bisa melangkah dengan pede ke kedutaan Tunisia untuk pengesahan akhir. Jadi ingat ya, proses ini sifatnya berurutan, nggak bisa dilompat-lompat. Oke, tibalah kita di bagian keempat yang merupakan inti dari panduan ini. 6 langkah di kedutaan. Mari kita urai satu persatu supaya kebayang jelas. Langkah pertama pastinya persiapan. Pastikan Anda bawa dokumen yang aslinya plus fotokopian yang jelas dan udah dilegalisir sama kementerian sebelumnya tadi. Kenapa? Karena kedutaan perlu ngecek yang asli tapi mereka juga bakal nyimpan salinannya buat arsip. Langkah kedua, isi formulir permohonan. Tulis data yang seakurat mungkin, jelasin ini dokumen apa dan tujuan ke Tunisia buat apa. Langkah ketiga, serahkan semua bundel dokumen ini ke pihak kedutaan. Bisa datang langsung atau lewat agen perwakilan resmi. Masuk ke langkah keempat, Anda tinggal tunggu, karena
kedutaan akan melakukan verifikasi yang super ketat buat ngecek keaslian stempel dari Kemenlu tadi. Langkah kelima, siap-siap bayar biaya administrasi. Jumlahnya bisa beda-beda ya, tergantung jenis dokumennya. Dan akhirnya langkah keenam, pengambilan. Dokumen Anda sekarang udah sah dan siap diambil. Asal Anda ikutin 6 langkah ini dengan teliti, dijamin aman deh. Dan sampailah kita di bagian kelima, hasil akhir yang sepadan. Buat apa sih kita capek-capek ngurus ini semua? Jawabannya cuma satu, ketenangan pikiran total. Yap, peace of mind. Ingat, tujuan akhir kita itu bukan sekedar ngoleksi stempel di atas kertas. Tujuannya adalah mastiin pas kaki Anda nginjak tanah Tunisia, Anda udah nggak perlu lagi pusing mikirin drama birokrasi. Buat yang mahasiswa, Anda bisa langsung duduk manis dan fokus ke hari pertama kuliah. Buat pebisnis, Anda bisa langsung deal kontrak besar tanpa takut izinnya ditolak. Dan buat para profesional, karir Anda siap melesat karena kualifikasi Anda diakui 100%. Pada dasarnya, Anda lagi mencegah masalah hukum di luar negeri, bahkan sebelum masalah itu sempat terjadi. Keren kan? Nah, kita udah merangkai seluruh perjalanan pengurusan dokumen ini, dari mulai paham fungsi stempelnya sampai ngebahas gimana rasanya pegang dokumen legal di tangan Anda. Jadi, sebelum kita berpisah, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Begitu dokumen Anda ini punya kekuatan hukum penuh, apa nih kira-kira pencapaian besar pertama yang bakal Anda raih di Tunisia? Apakah itu hari pertama masuk kampus impian, closing proyek bisnis internasional, atau mungkin meeting pertama di kantor baru? Pekerjaan birokrasinya udah beres, jadi sekarang saatnya Anda fokus untuk wujudi mimpi-mimpi itu. Terima kasih banyak udah nyimak panduan ini sampai habis, tetap terencana, tetap semangat, dan semoga perjalanan Anda ke Tunisia sukses besar. Sampai jumpa!